Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Marnita Handayani. Nah, di sini saya akan membahas salah satu materi bahasa Arab yang ada di kelas 1 Sanawiyah. Unzur wa'id wahfaz. Perhatikan, ulangi, dan ingati. Nah, jadi saya akan membahas tentang isim dhamir munfasil. Jadi isim dhamir munfasil itu ialah kata ganti yang dipisahkan. Nah, jadi di sini ada dua tabel. Nah, tabel yang satu ini itu untuk perempuan atau yang dinamakan muannats. Satunya lagi itu untuk laki-laki yang dinamakan mudzakkar. Nah, di sini ada dhamir ana. Nah, ini bisa digunakan untuk laki-laki atau mudzakkar dan bisa digunakan untuk perempuan atau muannats. Nah, contohnya ana azam, saya azam. Ana hilyah, saya hilyah. Nah, selanjutnya ada dhamir anta yang artinya kamu. Jadi dhamir anta ini itu untuk digunakan laki-laki, untuk laki-laki atau mudzakkar. Nah, contohnya anta azam, kamu azam. Anta thalib, kamu siswa atau mahasiswa. Nah, tadi kan untuk yang laki-laki. Jadi, ini ada yang untuk perempuan. Dhamirnya adalah anti. Jadi, taknya itu kasroh. Yang untuk laki-laki tadi, taknya fathah ya. Contohnya, anti hilyah, kamu hilyah. Anti thalibah, kamu siswi atau mahasiswi. Selanjutnya ada dhamir huwa untuk mudzakkar juga ya, untuk laki-laki. Artinya dia. Contohnya huwa azam, dia azam. Huwa thalib, dia siswa atau mahasiswa. Nah, jadi untuk yang perempuannya hiya. Contohnya hiya hilyah, dia hilyah. Hiya thalibah, dia mahasiswi atau siswi. Selanjutnya kita akan membahas isim isyarah. Isim isyarah itu ialah kata tunjuk, kata tunjuk. Nah, jadi sama kayak tadi. Ada untuk mudzakkar, ada untuk muannats. Mudzakkar itu apa tadi? Laki-laki. Nah, muannats tadi perempuan. Nah, kata tunjuknya itu ada untuk jarak dekat dan ada untuk jarak jauh. Untuk jarak dekat kita artikan ini. Kata tunjuk untuk jarak dekat, untuk muzakkarnya itu ada hadza dan untuk muannatsnya ada hadhihi. Dan untuk jarak jauh itu muzakkarnya ada zalika, untuk perempuan itu ada tilka. Nah, contoh yang muannats kita contohkan ya. Hadhihi hilyah, hadhihi thalibah, hadhihi shadiqati. Artinya tadi ini hilyah, ini siswi atau mahasiswi, ini sahabatku. Terus untuk jarak jauhnya atau yang berartikan itu tilka hilyah, itu hilyah. Tilka thalibah, itu siswi atau mahasiswi. Tilka shadiqati, itu sahabatku. Nah, contoh untuk muzakkarnya hadza azam, ini azam. Hadza thalib, ini siswa atau mahasiswa. Hadza shadiqi, ini sahabatku. Dzalika azam, itu azam. Dzalika thalib, itu siswa atau mahasiswa. Dzalika shadiqi, itu sahabatku. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ada isim istifham, yaitu kata tanya. Jadi kata untuk menanyakan gitu ya. Nah, yang pertama kata tanyanya itu ada ma, artinya apa. Nah, ma ini digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal, yaitu benda mati ya. Nah, contohnya ma hadza. Masih ingat kan arti hadza apa?
Ma hadza, apa ini? Nah, bisa kita jawab hadza kitabun. Kitabun itu artinya buku ya. Jadi hadza kitabun, ini buku. Nah, jadi itu tadi contoh untuk menanyakan sesuatu yang muzakkar, bukan yang muannas ya. Kalau yang muannas itu kan pakai hadhihi. Terus bendanya itu harus muannas juga, harus ada tanda muannasnya. Nah, salah satu tanda muannas itu ada ta marbutohnya. Nah, contoh untuk yang muannas, ma hadhihi, apa ini? Jawabannya hadhihi mistoratun, ini penggaris. Nah, jadi harus sesuai ya, mana muannas, mana mudzakkar. Nah, kata tanya yang kedua itu ada hal, artinya apakah. Nah, nanti kita itu jawab pakai iya atau tidak. Nah, bahasa Arab iya itu na'am, bahasa Arab tidak itu la. Contohnya, hal hadza mirsamun. Nah, jika ada pensil kita menjawabnya na'am hadza mirsamun. Ya, ini pensil. Nah, jika tidak ada kita jawabnya apa? Kita jawab la, tidak. Hadza qalamun, ini pena. Bukan pensil ya. Nah, kata tanya yang ketiga itu ada man, artinya siapa. Nah, man ini itu digunakan untuk menanyakan kata benda yang berakal. Nah, contohnya, man hadza, siapa ini? Kita jawab hadza Mahmud, ini Mahmud. Nah, untuk contoh muannasnya yang tadi mudzakkar ya, man hadhihi, siapa ini? Jawabannya hadhihi Mahmudah, ini Mahmudah. Kata tanya yang keempat itu ada kaifa, artinya bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Nah, contohnya kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Nah, kita jawab ana bi khairin, alhamdulillah. Nah, saya baik, alhamdulillah. Yang kelima, min aina, artinya dari mana. Nah, kita untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda, gitu ya. Contohnya, min aina anta, dari mana kamu? Nah, kita jawab ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Sekarang kita masuk ke materi mubtada dan khobar. Nah, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Nah, jadi mubtada itu adalah subjek. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu dinamakan subjek. Nah, kalau di bahasa Arab itu dinamakan mubtada. Nah, sedangkan khabar adalah kata yang berada setelah mubtada, subjek tadi, dan berkedudukan sebagai predikat. Nah, jadi khabar ini kalau di bahasa Indonesia itu namanya predikat, sama dengan predikat. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, di sini ada contoh 5 buah. Nah, jadi yang berwarna merah, yang tulisannya berwarna merah, nah itu mubtada ya. Yang tidak berwarna atau berwarna hitam itu khabar. Jadi mubtada tadi apa? Mubtada itu ialah kalau di bahasa Indonesia itu subjek, sedangkan khabar itu predikat. Nah, contohnya nomor 1, huwa Faruq, artinya dia Faruq. Hiya Hilyah, artinya dia Hilyah. 3, anta Umar, artinya kamu Umar. Nomor 4, anti Ruqayyah, kamu Ruqayyah. Kelima, ana Mahmud, saya Mahmud. Nah, jadi khobar dan mubtada itu ada aturannya ya teman-teman. Jika mubtada berbentuk muzakkar, maka khobarnya harus muzakkar juga. Jika mubtada berbentuk muannas, maka khobarnya harus muannas juga. Kayak tadi contohnya huwa Faruq. Nah, huwa itu kan domir untuk laki-laki atau disebut di sini mubtada untuk muzakkar. Nah, Faruq ini nama orang atau khobar predikat
Faruk ini laki-laki ya. Jadi huwa Faruk, dia Faruk. Nah, yang muannas tadi contohnya hiya Hilyah, dia Hilyah. Jadi sama-sama muannas, mubtadanya muannas, khabarnya muannas juga ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh yang salah, teman-teman. Nah, contoh yang salahnya itu pertama ada hiya Faruk. Nah, ayo apa yuk salahnya? Nah, sudah tertera ya, teman-teman. Jadi kata hiya itu harusnya huwa karena Faruk adalah nama laki-laki. Nah, jadi yang benar itu huwa Faruk, dia Faruk. Nah, contoh yang salah yang kedua itu huwa Hilyah. Nah, kata huwa itu harusnya hiya karena Hilyah adalah nama perempuan. Nah, yang benar itu hiya Hilyah, dia Hilyah.